memiliki atau mengadopsi spiritual gitu? Ya. Oh iya, apa dampaknya? Dampaknya sangat jelas. Dampaknya adalah Anda tanda petik menjual jiwa kepada setan. Ya, secara Katolik harus jujur saya katakan terus terang itu. Karena Anda sudah melakukan ya penyembahan berhala, bahkan dikatakan ya melakukan perjanjian dengan setan, karena itu ada ikatan di situ. Maka yang dipertaruhkan berarti apa? Ya keselamatan abadi kita. Itu merupakan dosa penyembahan berhala, dan penyembahan berhala termasuk dosa mortal. Jadi simpelnya begini, memiliki boroh, mengadopsi boroh termasuk dosa mortal. Maka apa dampaknya kalau punya dosa mortal? Rif? Ya, berpisah dengan Allah selama-lamanya. Yes, berpisah dengan Allah selama-lamanya. Bahasa simpelnya apa itu? Masuk neraka. Oh, itu bahasa simpelnya yang saya nggak suka bahasa itu ya. Saya lebih senang bahasa kamu yang pertama tadi, terpisah dari Allah. Tapi itu untuk ya orang umum kan harus diperjelas ya. Kenapa mau masuk kepada boneka itu bukan menghasut ya. Kalau menghasut itu kan lewat godaan ya. Kalau menghasut berarti lewat godaan itu tipe pertama, bukan menghasut, tetapi untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Yaitu dosa apa? Dosa melawan perintah pertama, yaitu penyembahan berhala. Tujuannya kan itu. Jadi sesungguhnya bukan penghasutan, tapi penyesatan. Kalau manusia dihasut oleh setan, berarti dia sedang digoda setan. Itu setiap hari kita alami. Setan nggak perlu masuk ke boneka atau nggak perlu masuk ke tempat lain atau membuat ini dan itu apapun untuk menghasut kita, menggoda kita. Karena dengan suara batin dalam hati cukup melakukan itu. Nah, sementara berbagai fenomena yang terjadi termasuk dalam pembicaraan kita boroh ini tadi, itu tujuannya untuk membuat penyesatan, deception istilahnya. Supaya saya sekarang perluas ya. Nomor satu, orang salah paham. Itu sudah jelas kan. Ketika saya belum membuka tadi, mungkin banyak orang yang mengira bahwa orang-orang mati bisa dimasukkan ke dalam boneka. Itu sudah merupakan penyesatan yang pertama. Maka jika ada orang Katolik memelihara atau mengadopsi boroh, spiritual atau luktep ini, dia sudah salah satu poin kan. Poin pertama, berarti dia salah menganggap dia sedang berbuat baik. Karena apa? Yang kita lihat dalam fenomena yang kita lihat di medsos lah. Rif, sekarang mau diskusi nih, Rif. Ya, Rama. Pernah lihat nggak ya selebriti atau apapun tentang terkait dengan itu? Ini ada rohnya si ini, rohnya si itu. Ini anak yang meninggal pada umur sekian. Nanti kita doakan juga, kita rawat supaya segera cepat kembali. Gitu nggak? Pernah nggak lihat seperti itu? Pernah ya? Ya. Jadi ada semacam pembicaraan seperti itu bahwa dengan merawat spiritual, orang sedang berbuat baik. Perbuatan baik yang dimaksud apa? Mendoakan mendoakan, memelihara supaya arwah ini enggak gentayangan kemana-mana. Kira-kira kan begitu kan? Iya. Daripada roh ini kasihan loh, anak kecil kan dia berkelana kemana-mana. Sudah deh, di sini dimasukkan ke dalam spiritual saya. Nah kemudian kan dirawat ya, dikasih makan, disayangi, bahkan ada dikatakan ada disayangi gitu kan? Dengar nggak Ya. kayak gitu-gitu? Betul. Kalau Dikasih apa? ya, Dikasih harta juga. ya, nanti masuk ke dalam mimpi segala macam bisa komunikasi. Kalau itu, saya mengesampingkan faktor psikologis ya. Tapi kalau itu kita nilai menggunakan ilmu demonologi ya sangat bisa. Karena apa? Karena roh jahat bisa masuk dalam mimpi kamu. Apalagi ketika sudah ada kontak, mengadopsi, dalam hal ini memelihara boroh tadi itu, berarti kan sudah ada kontak, sudah ada perjanjian. Berarti kamu masuk ke dalam situasi perjanjian dengan kuasa jahat, maka sangat mungkin masuk ke dalam mimpi kamu. Jangankan masuk ke dalam mimpi kamu, ngobrol langsung lama-lama juga bisa. Itu yang bisa dibuat oleh setan dalam perkara investasi. Nanti akan berkembang menjadi fiksasi dan lain sebagainya. Berarti tujuannya apa sih? Setan kurang kerjaan seperti itu. Tujuannya menyesatkan manusia. Pertama, mengelabui dulu. Semua yang setan lakukan terkait dengan dunia roh, semua pengelabuan. Pengelabuan pertama, yang terkait dengan boroh kan orang mengira itu roh orang mati. Itu sudah salah langkah. Satu. Karena mengira roh itu roh orang mati, maka dia merasa berbuat baik. Salahnya sudah dua. Ya.
Kemudian dia menyayangi yang di dalamnya ada setan, malah menyayangi salahnya tiga dan berkembang terus. Ngelihat gak Rif? Perkembangan salahnya makin jauh dalam perkara itu. Ya, kelihatan banget, Mo. Ya, dan ini berlaku juga untuk hal yang lain. Tidak hanya soal boro ini, deception setan itu selalu begitu. Setan tampak kurang kerjaan di mata kita karena apa? Karena setan ingin mengarahkan manusia ke dalam kesalahan pemahaman. Kesalahan pemahaman itu akan mengarahkan manusia kepada kesalahan pemikiran. Kalau sudah pemikirannya salah, nanti kesalahan perbuatan. Pengertian yang saya jelaskan tadi akan membekali Anda sesungguhnya, yang paling penting kan itu sesungguhnya. Pengertian mengenai dunia roh, alam gaib, dalam versi gereja Katolik, itu yang paling penting adalah membekali kita untuk menilai fenomen. Nanti akan datang fenomen yang lain lagi, ini spiritual pasti bukan yang terakhir, nanti akan ada macam-macam lagi. Dunia kita makin asik. Makin asik nggak, Rif? Iya, makin asik. Makin asik. Dan kalau kita menguasai mengenai ya ilmu Katolik, ya ilmu iman Katolik, ya kita akan lebih mudah sesungguhnya menilai fenomen tadi. Contoh tadi kalau kita nggak kenal mengenai 3 jenis roh, 7 rincian, bingung ya. Tapi dengan kenal itu kita akan lebih mudah. Karena begini saudara-saudari, saya kembangkan pertanyaannya. Dunia roh itu bukan dunia yang tohu wabohu atau kacau, nggak ada aturan. Dunia roh itu juga punya hukum alam. Hanya hukum alam roh gitu ya. Ada hukum alam fisik, hukum fisika, hukum biologi, ada hukum alam roh. Jadi roh-roh murni itu juga bergerak dalam alam roh berdasarkan hukum yang Tuhan berikan gitu ya. Jadi intinya gitu, nyambung dengan pertanyaan tadi itu, kenapa kok itu mau masuk ke dalam boneka? Intinya satu, penyesatan itu sih intinya. Kalau kita kembangkan ada banyak. Memiliki boroh tersebut, tapi dianggap boneka biasa, nggak apa-apa. Karena mungkin dianggap sebuah kultur biasa. Malah apa-apa ya, Rama ya? Ya, saya jawab langsung terus terang, apa-apa. Jadi meskipun menganggap itu biasa, apa-apanya justru karena Anda telah ditipu oleh setan. Anda menganggap tidak apa-apa, padahal apa-apa. Sesuatu yang beracun, tetap beracun atau tidak beracun, meskipun Anda menganggapnya tidak beracun. Pertanyaan itu, Rif. Maksudnya begini, kalau ada makanan ini beracun, ada makanan nih, Rif. Ya. Makanannya beracun. Ya, makanannya beracun nih, Rif. Saya kasih makanan itu ke kamu. Jelas makanannya sudah saya kasih racun. Kamu menganggapnya tidak beracun. Arif menganggapnya makanan tidak beracun. Faktanya makanan beracun. Apakah kamu dengan menganggap tidak beracun, makanan itu berubah menjadi tidak beracun? Ya enggak, tetap beracun, Rama. Yes. Itu persoalannya. Jadi meskipun Anda menganggap boroh itu tidak apa-apa, ini hanya lucu-lucuan, itu dengan perbandingan bahasa Jepang soal beracun tadi, Anda jelas. Makanan beracun tetap akan beracun meskipun Anda menganggapnya tidak beracun. Menangkap analogiku? Iya. Yes. Itu maksudnya. Boroh tetap bermasalah karena itu melanggar perintah pertama, sekalipun Anda menganggapnya tidak bermasalah. Sesuatu yang Anda anggap tidak bermasalah, bukan berarti sesuatu itu tidak bermasalah, bukan? Nah, gitu cara menalarnya. Kalau punya boneka Barbie, panda, atau boneka kucing, apakah bisa dirasuki, Rama? Begini ya, kalau pertanyaannya hanya sesimpel itu, bisa dirasuki atau tidak? Bisa. Simpelnya ya. Tapi jangan terlalu khawatir. Begini, kalau kamu tidak membuka pintu masuk pada setan, ya tidak akan dirasuki. Begini loh, setan itu tidak bisa sewenang-wenang. Jangan membayangkan setan itu super power maha kuasa, enggak. Setan hanya akan mampu melakukan sesuatu padamu atau sesuatu yang terikat padamu. Contohnya kamu punya Barbie tadi, kalau kamu membuka pintunya. Rif menangkap logikanya enggak, Rif? Ya, berarti kalau saya tangkap sih ada intensinya gitu. Ya, ya berarti kalau kamu membuka pintu masuknya, ada kemungkinan setan merasuki boneka-boneka Barbie-mu.
Tapi kalau kamu tidak membuka pintu masuk kepada kuasa jahat, contohnya, pintu masuknya adalah okultisme. Kamu sering pergi ke dukun, sangat mungkin boneka Barbie yang bahkan tidak kamu intensikan sebagai spirit doll akan dirasuki. Karena pintu masuknya, kamu datang ke dukun dan melakukan okultisme. Ketangkep nggak, Arif? Ini bagian contoh yang Oh iya, pertama. betul, Ya, betul. jadi contohnya kamu tidak ada intensi, tidak ada maksud. Ini boneka biasa hanya untuk mainan. Niatnya kan membeli itu, tidak sebagai spirit doll, tidak sebagai boroh ya, niatnya. Tapi orang yang punya boneka sering ke dukun, sering ke peramal, dia terkait okultisme berarti ada pintu masuk setan yang terbuka bukan? Nah pintu masuk itu akan digunakan oleh setan. Berarti kalau pintu masuk itu terbuka maka setan akan bisa merasuki bonekamu. Tetapi jangan khawatir kalau kamu nggak terkait okultisme, setan tidak akan mampu masuk. Saya katakan tidak akan mampu loh ya. Kenapa saya katakan tidak akan mampu? Karena kemampuan setan sangat terbatas. Setan hanya mampu melakukan sesuatu sejauh manusia membuka akses kepada setan. Nah ini bagian penting yang harus kamu ingat semuanya ya. Setan baru bisa melakukan sesuatu kepada kita kalau kita membuka akses kepada setan. Karena kalau tidak membuka akses, pol mentoknya itu setan hanya melakukan tipe pertama yaitu godaan. Kalau godaan kita buka akses atau tidak selalu akan kena. Kalau itu namanya yang tipe pertama. Tapi yang tipe B, C sampai E tadi ada 5 kan sebenarnya ya. Mulai dari investasi, fiksasi dan sebagainya bahkan sampai posesi atau kerasukan, setan tidak mungkin melakukannya kalau kamu tidak membuka akses. Rif, bisa ketangkap nggak dalam bahasa Jepang kayak gini tuh? Ya, ketangkap Rama. Ya, Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Foni. Jadi roh itu nggak bisa masuk sendirinya ke dalam boneka ya Rama? ya, tidak bisa masuk sendirinya kalau kamu tidak membuka akses. Tetapi kalau kamu membuka akses, maka dia bisa masuk dengan sendirinya. Memahami maksud saya? Saya Ya, perjelas supaya lebih jelas dan gamblang. Karena untuk kita kayaknya jelas, tapi mungkin untuk yang lain belum jelas ya, Rif ya. Begini, ya saya beri contoh ya. Kamu punya boneka ya, tidak pernah berniat untuk menjadikannya boroh atau spiritual. Lalu kamu juga tidak pernah ke dukun, tidak pernah okultisme, berarti pintu masuknya roh setan tidak terbuka. Maka setan tidak bisa punya akses masuk bonekamu. Tapi yang nomor 2, contoh kasusnya, kamu punya boneka juga tidak ada maksud untuk menjadikannya boroh atau spiritual tadi. Tetapi kamu sering okultisme, sering ke peramal, sering ikut ini dan itu yang terkait dengan ritual-ritual gaib. Berarti pintu masuk setan terbuka. Berarti dengan sendirinya, tanpa kamu maksudkan, bonekamu salah satunya bisa kerasukan atau semuanya bisa dimasuki oleh setan karena pintu masuknya kamu buka. Jadi perkataan tidak bisa masuk dengan sendirinya tadi bersyarat. Syaratnya apa? Tidak membuka pintu masuk kuasa setan. Ada 4 pintu setan. Nanti Anda bisa lihat di channel Katkit ya, apa sih yang dapat membuka masuknya setan. Simpelnya adalah setan tidak super power. Jangan khawatir. Setan itu lemah sekali dibandingkan kuasa Allah. Alkitab katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi setan yang lemah itu akan menjadi kuat kalau kamu buka pintu masuknya. Dengan ikut okultisme, ramalan, dan macam-macam yang sudah di channel Katkit sudah jelas itu ya. Semoga lebih jelas soal boneka tadi. Maka yang tadi mungkin gelisah, sekarang ada boneka tadi apa? Barbie atau apa? Barbie, ya boneka panda. Nah, dijamin Mungkin tidak, adiknya Rama. mungkin adiknya ya, dijamin tidak akan ada investasi setan kalau kamu tidak buka pintu masuk setan. Dijamin kalau itu, jelas kalau itu ya. Tapi kalau kamu sering okultisme ya siap-siap saja gitu. Gitu ya. Rama, karena roh iblis bisa diutus kepada boneka, berarti iblis derajatnya lebih rendah dari manusia ya? Ya mengenai derajat itu saya nggak tahu lah itu soal derajat. Mengukur derajat itu kan derajat dari apa dulu ya. Nah, karena kalau kita derajatnya lebih rendah lah, apa dulu ukurannya. Tapi begini, saya mau memperjelas maksudnya. Ketika iblis atau setan roh-roh jahat intinya
bisa disuruh-suruh, sesungguhnya itu bukan karena kita mampu menyuruh atau manusia mampu menyuruh, bukan. Begini konsepnya. Iblis itu dengan rela saja disuruh oleh manusia apapun suruhannya. Tetapi sebenarnya apapun yang disuruh oleh manusia untuk iblis lakukan, termasuk soal mencari kekayaan, ya, setan-setan itu bisa disuruh untuk kita mencari kekayaan, ketenaran dan sebagainya, namanya pesugihan dan sebagainya. Intinya apa sih? Iblis dengan rela melakukan itu semua, rela disuruh karena iblis akan menagih rekeningnya di bagian terakhir. Di sini paham nggak, Rif, maksud saya? Ya, ada Jadi, harga yang harus iya, dibayar. ada harga yang harus dibayar. Jadi sebenarnya iblis itu disuruh bukan karena dia sukarela mau mengabdi kepada manusia atau kita lebih hebat mampu nyuruh iblis, bukan. Tetapi karena setan tahu bahwa kalau manusia nyuruh dia, ada harga yang harus dibayar. Terutama harga yang paling tinggi apa, Rif? Keselamatan jiwa kita. Yes, keselamatan jiwanya. Jadi alat tukar untuk membeli pelayanan iblis, servisnya iblis atau setan-setan apapun itu adalah jiwa kita. Itu alat tukar yang paling tinggi. Jadi bukan karena soal derajat. Iblis dimasukkan, disuruh apa saja mau disuruh apa saja. Karena setan itu akan menagih di bagian terakhir. Nah itu, simpelnya begitu. Pemahaman mengenai ini dapat kita pahami lebih baik kalau kita mengetahui mengenai dunia demonologi. Nanti Februari saya perdalam lagi di channel YouTube Katkit ya. Demikian. Oh, ini menarik untuk kita bicarakan ya. Saya melihat pertanyaan ini. Rif, saya baca aja ya. Saya Ya. pernah dengar seorang dukun yang lagi semedi keluar rohnya untuk pergi ke alam astral. Tadi disebutkan roh manusia tidak bisa keluar atau dimasukkan, bagaimana pandangan Katolik. Ini jelas kalau pandangan Katolik. Yang dimaksud keluar kemudian ke alam astral bukan roh manusia itu sendiri. Tetapi sesungguhnya setan atau roh jahat yang menjadi pengantara sehingga roh manusia itu seakan-akan keluar dari tubuhnya dan melihat alam astral, alam roh. Tapi sesungguhnya bahasa simpelnya begini, yang melihat alam roh itu roh setan yang disuruh, yang dipakai oleh dukun, oleh siapapun itu. Nah kemudian si dukun tadi dibuka mata rohaninya oleh kuasa jahat tadi, sehingga seakan-akan dia keluar dari tubuhnya, kemudian melihat alam astral, kemudian balik lagi. Dalam bahasa Jawa itu yang namanya ngerogoh sukmo. Ini ilmu gaib zaman kuno yang masih berkembang juga sampai zaman sekarang. Intinya dari ilmu itu adalah orang bisa keluar rohnya, kemudian roh itu bisa berkelana kemana-mana. Yang terjadi roh tidak pernah bisa keluar. Yang kemudian disaksikan oleh si dukun atau siapapun yang merasa bisa keluar itu adalah sesungguhnya setanlah yang melihat di mana-mana itu. Karena setan kan roh murni, maka setan bisa melihat ya dunia roh ya. Nah kemudian bahasa simpelnya gambar yang ditangkap oleh kamera setan disalurkan ke gambarnya si manusia ini, sehingga manusia ini mempersepsikan bisa pergi ke dunia roh, padahal dia tidak. Hanya diberi gambaran oleh setan setelah setan membuka mata rohnya, atau kalau dalam bahasa yang lebih populer mata ketiga. Jadi roh manusia itu tidak bisa berpisah, karena selama manusia hidup, roh dan raganya atau jiwa dan raganya satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisah manusia mati. Itu yang terjadi. Rif menangkap nggak, Rif, nalarnya? Ya, menangkap. Ya, menangkap. Tapi mungkin bagi beberapa dari Anda belum menangkap nalarnya kalau Anda belum tahu mengenai ilmu dunia roh, alam gaib dan sebagainya. Maka untuk memperdalam itu silahkan meluncur ke channel YouTube Katkit. Saya mau beri beberapa catatan terkait dengan ini, Rif. Kadang-kadang penjelasan seperti ini tidak langsung dipahami karena jarak pengetahuan yang jauh. Jarak pengetahuan yang saya maksud adalah cukup banyak dari kita, orang Katolik juga maksud saya, memahami alam roh dari sudut perspektif lain, masyarakat atau budaya lain atau agama lain. Sehingga ketika dijelaskan dalam perspektif Katolik, dia bingung. Karena di dalam kepala dia selama ini ya seperti itu. Maka yang perlu Anda lakukan adalah membongkar dulu apa yang di kepala Anda, nah kemudian mengisinya dengan alam roh versi Katolik, baru Anda bisa memahami ini semua. Percayalah pada saya, ketika Anda menguasai ilmu alam gaib versi Katolik, semua fenomen bisa dijelaskan. Itulah kenapa di bagian awal tadi saya mengatakan, Katolik selalu relevan untuk menjelaskan apapun fenomen,
yang terkait dengan dunia roh sangat relevan. Kata Arif gimana, Arif? Ya, betul. Nah, betul. Jadi tahu kalau nalarnya udah tahu, maka tipuan-tipuannya makin bisa ditebak lah. Namun untuk sampai pada bisa mengetahui itu kan paham dasarnya harus tahu dulu ya. Betul. Ibarat matematika, jangan harap kamu bisa menghitung perkalian, pembagian, apalagi limit, kuadrat, dan sebagainya, kalau kamu tidak tahu tambah dan kurang. Kira-kira gitu nggak, Dik? Ya, Masalahnya, dalam dunia ilmu roh menurut versi Katolik, banyak orang Katolik belum menguasai ilmu tambah kurang. Kira-kira gimana, Dik? Yang ya terjadi? betul. Kemungkinan sih yang paling banyak tentang roh gentayangan itu paling Yes, sering yang yes. menjadi dasar. Maka istilahnya kalau kamu belum paham mengenai ilmu itu tambah dan kurang kan, ya maka Ya, itu menghitung kuadrat, menghitung limit, menghitung perkalian pembagian menjadi bingung karena intinya belum nyampe ya. Maka saran saya pahami dulu, kalau Anda pengen tahu di channel Katkit sudah ada. Kalau belum paham ditonton berulang-ulang supaya paham dasarnya jelas dulu. Persis yang kata Arif, bagian alam roh tentang roh penasaran, roh gentayangan ini masih banyak dipegang. Karena itu intinya sebenarnya. Kalau intinya itu tidak bisa dipegang, nanti semua penjelasan lalu menjadi membingungkan. Tapi kalau intinya yang bagian itu kita pegang, detik orang mati itu langsung diadili dan langsung ada di atau surga atau neraka atau purgatorium. Intinya itu kepegang dulu. Kalau itu tidak dipegang, semua akan tampak membingungkan. bagaimana mengusir roh setan yang ada di spirit doll. Sekaligus, kalau misalnya orang Katolik punya spirit doll, harus gimana gitu, Ram? Simpelnya ini pertanyaannya dua, tapi ini satu ya, dienyahkan saja ya. Dienyahkan, percik air suci, kemudian spiritualnya dibakar, kemudian melakukan pengakuan dosa. Karena Anda harus bertobat, karena itu merupakan pelanggaran perintah pertama yang kategorinya adalah penyembahan berhala. Rif, tapi saya mau kembangkan mengenai ini ya, Rif ya. Iya, silakan, Ram. Karena kan ada beberapa versi ya. Ini ada karena di dalam pembicaraan itu kan ada versi yang nggak ada rohnya kan gitu ya. Kalau yang nggak ada rohnya gimana, Rama? Nah, begini saya jelaskan. Sekalipun itu versi yang katanya nggak ada rohnya, itu potensi untuk mengarah pada okultisme sangat kuat. Maka saya menyarankan bentuknya apapun, tidak perlu. Ya, Anda sebenarnya secara intuitif sebagai orang Katolik sudah tahu ya. Tidak perlu bahkan tidak usah mengikuti tren-tren yang aneh-aneh seperti itu, karena meskipun dikatakan ya ini enggak ada rohnya, ini hanya gini itu akan membawa menjadi pintu bagi dunia okultisme dan dunia tahayul. Jadi pintu masuknya Anda sudah buka gitu. Maka ini berbahayanya karena kalau pintu masuknya sudah buka, berarti Anda sedang mempersilahkan ya, silahkan roh apapun untuk masuk. Nah, kira-kira begitu. Gitu ya, itu saya kembangkan. Jadi meskipun ada pendapat yang ini nggak pakai roh kok, tetap saja sama persoalannya. Cara menghindari dari pengaruh setan yang ada di boneka roh gimana itu, Ram? Maksudnya Anda memelihara atau mengadopsi atau bagaimana? Ya, mungkin kalau kita ketemu dengan orang lain yang tidak sengaja. Oh ya, Amin. doakan doa Santo Mikael saja ya. Ya, Anda betul. hidup di dalam iman ya, kemudian doakan doa Santo Mikael. Itu juga sudah dibahas kalau mau didalami itu dengan judul lepas dari kuasa setan. Sudah ada di channel Katkit. Tapi intinya sih dua ya. Anda tetap berada dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak melakukan dosa mortal, intinya itu. Karena kalau Anda melakukan dosa mortal ya gampang sekali pengaruh kuasa gelap itu. Karena dosa mortal adalah pintu masuk dari 4 pintu masuk setan. Ingat ya, Rif ya, tentang ilmu itu ya. Ya, Nah, ingat. jadi tutup dulu pintunya. Jadi menghindarinya ya jangan berdosa mortal. Yang kedua tentu menggunakan doa perlindungan. Doa perlindungan ya tanda petik yang paling sakti ya, tanda petik ya, adalah doa Santo Mikael gitu. Boneka yang dirasuki setan itu ketika bonekanya dimasukin ke lemari kaca, lantas setannya nggak bisa pergi. Contohnya kan boneka Annabelle. Nah, apakah cukup dikacain itu si setannya nggak bisa pergi, Rama? Silakan. Ya, setan itu roh murni. Jadi Anda membatasi dengan apapun, bahkan menggunakan brankas yang paling kuat, setan tetap akan bisa pergi. Karena setan tidak terikat dengan ruang. Artinya, kaca, tembok, apapun tidak bisa membatasi. Karena roh murni. Nah, begitu.
Apakah dukun itu bisa mengendalikan roh setan untuk melaksanakan keinginannya? Ya bisa, dengan mantra, dengan ilmu, dengan dia yang dia pelajari. Tapi ini nyambung kembali ke depan tadi ya. Mengendalikan setan itu bukan karena setannya tunduk, tapi setannya akan meminta bayaran rekening di bagian akhir. Jadi pengertian ini tolong diperbaiki. Dukun apapun, bahkan Anda pun bisa, kalau Anda mengikuti ritual-ritual tertentu, itu bisa untuk mengendalikan kuasa roh jahat. Tapi roh jahat itu mau Anda suruh-suruh, karena dia akan memiliki keuntungan. Keuntungannya apa sih? Apa keuntungan setan ketika kamu terlibat okultisme, Arif? Ya dapat teman masuk ke neraka Ya, gitu ya, ya. ya, ya, menjatuhkan Anda, ya, memiliki jiwamu itu. Jadi simpelnya dukun bisa nyuruh-nyuruh setan nggak bisa. Kamu juga bisa kalau kamu mau. Tapi ingat, menyuruh setan berarti akan ada rekening pembayaran yang ditagih di bagian terakhir, yaitu jiwa. Kemudian tentang orang yang melihat atau berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, bagaimana tanggapan kita sebagai umat Ya, Katolik? yang bisa berkomunikasi dengan orang meninggal secara lurus tidak ada. Tapi nyatanya memang ada. Berarti bagaimana? Nah, ini kembali ke soal gentayangan tadi. Begitu orang mati langsung jelas, tidak ada lagi bisa dihubungi. Berarti itu setan yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Maka jawabannya ada dua. Ada enggak? Ada. Secara kenyataan ada. Tetapi nomor dua, yang sedang diajak bicara sesungguhnya setan. Nah itu, kenyataannya ada, memang ada. Saya tidak menyangkal, ada. Tetapi orang itu sedang ditipu oleh kuasa jahat atau setan atau iblis. Orang yang merasa sedang menghubungi orang mati, padahal dia sedang berbicara dengan roh jahat yang menyamar sebagai orang mati, ya, menyamar sebagai orang mati. Itu nanti Anda meluncur ke tema alam gaib atau tunggu bulan Februari, full akan saya jelaskan, gitu ya. Ya, oh itu medium itu ya nama yang disebut medium ya. Ya, medium itu ya. Medium itu kalau misalnya ada orang mati kemudian dia menghubungi, nanti dia bilang, oh ini engkong pesan begini. Si orang medium ini, contoh saya medium nih, lalu saya ngomong engkong, Rif, engkong pesan gini 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 gini. Saya sebagai medium tadi merasa bicara dengan engkong yang meninggal. Tapi saya sesungguhnya tidak sedang bicara dengan engkong. Tetapi saya sedang bicara dengan setan yang menipu saya sebagai engkong. Nangkap ya? Shalom Romo, apakah boneka voodoo sama dengan boroh? Ya, voodoo ini persoalannya lebih rumit lagi ya. Kalau kita bicara mengenai voodoo, sesungguhnya yang kita kenal sebagai voodoo itu versi tanda petik Hollywood ya. Versi Hollywood itu kan voodoo itu boneka tertentu kemudian untuk dapat menyantet orang, ditusuk-tusuk dan sebagainya. Sejauh itu saja yang kita kenal sebagai voodoo. Tapi sebenarnya voodoo lebih daripada itu ya. Masalahnya kalau kita mendengar kata voodoo langsung terbayang boneka untuk menyakiti orang, untuk menyantet orang. Hanya itu. Voodoo itu semacam keagamaan di Afrika sebenarnya ya. Tapi apakah itu sama? Ya, ya sama ya berbeda. Ya samanya maksudnya dalam beberapa hal ya voodoo bisa memasukkan roh juga, tapi itu sekali lagi kita tahu itu bagian dari okultisme begitu. Namun saya memberi catatan mengenai voodoo, yang kita tahu mengenai voodoo sesungguhnya adalah versi Hollywood yang tidak mewakili kata voodoo itu sendiri gitu. Jadi voodoo mengalami peyorasi. Peyorasi itu berarti makna yang menjadi negatif, padahal voodoo bukan sesuatu yang seperti kita bayangkan santet menyantet gitu. Itu catatan saya. Ya, tentang kan tadi voodoo. Ini kan satu lagi yang disebut di chat itu jalangkung. Ya, Oh, sama. Jalangkung gimana tuh? Ya, kurang lebih sama ya, atau gimana itu? Oh, Jalangkung sama. Jalangkung itu kan kalau itu lebih Indonesia ya. Indonesia dan sudah dari zaman dulu itu kan ya ya sebenarnya intinya sama boneka juga meskipun secara simpel ya, boneka dari batok atau dari apa, kemudian nanti ada mantra-mantranya dan bisa gerak sendiri. Siapa yang masuk ke situ ya sama, roh setan. Ya gitu, sama.
apakah setan ya bisa masuk ke dalam patung rohani? Artinya patung-patung benda atau benda-benda Katolik Benda-benda suci yang berarti belum patung para diberkati. yang ya, jawabannya ya, bisa. Karena setan itu bisa masuk kepada tempat benda tadi itu semua ya. Maka pemberkatan benda rohani selalu penting, saudara-saudari, terutama kalau itu bentuknya adalah patung. Jadi, pemberkatan benda rohani mengatakan, simpelnya kira-kira begini, ini barang sudah disahkan menjadi milik Tuhan Yesus, maka setan tidak akan bisa masuk. Jadi pemberkatan patung rohani dan sebagainya itu kayaknya simpel, tapi itu sesungguhnya memberi cap pada setiap benda rohani terutama patung itu sebagai milik Tuhan Yesus, sehingga setan tidak akan punya kuasa untuk memasukinya. Demikian. Penyembuhan lewat prana atau pranic healing, apakah diperbolehkan secara iman Katolik? Ya, jawabannya langsung lurus saja ya, Rif ya. Ya, Rama. Ya dan tidak itu saja ya. Gimana itu? Arif juga tahu jawabannya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Prana, Reiki, Kundalini dan seputar itu bertentangan dengan iman Katolik. Selanjutnya tentang cincin batu akik diisi pusaka. Nah itu kurang lebih sama ya, Rama? Sama itu. Itu tadi tipe investasi. Sebenarnya spiritual ini kan bukan fenomen modern aslinya ya. Paham dasarnya ya. Indonesia sudah nggak kalah sebenarnya. Pada zaman kuno leluhur kita kan memasukkan roh apa saja ke benda-benda kan. Punten ya, kalau orang Jawa itu keris kan diisi ini, diisi itu ya. Ya karena saya Jawa, saya bisa ngomong begitulah. Nanti saya sebut suku lain, nanti dianggap penistaan suku. Lagi kan lagi ribut-ribut itu suku Sunda dengan siapa itu ya. Nggak kita bahas, itu mah politik ya. Tapi intinya adalah persoalan seperti ini bukan fenomen zaman modern karena di dalam masyarakat kita tradisional, dugaan saya kok hampir semua suku punya gitu-gitu pada masa kuno ya. Memasukkan roh ke dalam benda tertentu ya. Entah itu bentuknya akik, cincin, apapun ya. Jenglot, keris, dan sebagainya mungkin sama ya? Sama, itu investatio yang sudah kita bahas. Jadi sebenarnya yang tadi saya katakan di bagian depan tadi, ajaran Katolik itu selalu relevan dan bisa untuk menjadi filter untuk menilai gejala atau fenomena yang kita alami. Jadi banyak pertanyaan tadi sesungguhnya perihalnya sama ya, Rif ya. Intinya sama ya. Cukup banyak Ya, pertanyaan sama. yang intinya sama. Dan ilmunya sebenarnya sangat sedikit. Ilmunya yang disampaikan itu sebenarnya intinya cuma dikit. Yang banyak itu fenomena. Ya nggak? Ya, betul. Kata kamu gimana? Ya, banyak macamnya. Yes, banyak Apalagi macamnya. tiap budaya itu Yes. macam-macam juga. Tapi sesungguhnya ilmu untuk memfilter itu dalam ajaran Katolik nggak banyak. Maksudnya, begitu kita menguasai intinya kepegang, semua fenomena dapat kita baca. Gitu nggak? Betul sekali. Maka intinya kalau mau belajar lebih lanjut, jangan pada fenomenanya, tapi pada intinya dulu pegang. Meluncur langsung nanti ke katkit akhirat dan katkit alam gaib. Karena seperti ini loh. Kalau kamu belajar matematika, intinya kan bukan menghafalkan 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, kemudian 6 tambah 2, 8, kemudian 10 tambah 10, 20. Menghafalkan gitu metodenya bisa nggak, Rif? Ini analogi. Bisa nggak metode menghafalkan begitu? Kalau anak TK diapalin perkalian bisa, tapi nyatanya nggak bisa. Maksud saya jangan anak TK, kita secara umum mungkin nggak, mungkin ya. Tapi akan berapa banyak yang kita hafalkan? Ya, tidak mungkin. Ya. Harus dasarnya dulu. Iya, maksud saya Logikanya adalah, harus. ya itu maksud saya adalah kita kan tidak belajar dengan menghafalkan fenomenanya itu, tetapi maksudnya intinya dulu ditangkap. Nalarnya penjumlahan tuh bagaimana sih, gitu kan? Betul, betul. Nalarnya pengurangan tuh bagaimana sih? Nalarnya perkalian tuh bagaimana sih? Ketika meningkat ke perkalian, hafalan penjumlahan lalu nggak berguna kan? Ya, langsung otomatis bisa. Iya, tapi ketika kita menguasai nalar aljabal itu apa, soal apapun yang disampaikan itu persis seperti matematik sebenarnya. Kira-kira begitu. Begitu nalar aljabar kita mengerti, langsung kita dapat menjawab berbagai masalahnya. Orang lebih suka untuk menghafalkan 2 tambah 2 adalah 4. Dihafalkan sebagai rumus. 2 tambah 2, 4.
4 tambah 2, 6. Nah, jangan ke situ. Tapi apalkan prinsip nalar aljabar. Jadi jangan langsung ke fenomena, meskipun sebagai pertanyaan itu bagus. Karena Anda mungkin belum terlalu menguasai mengenai ilmu tentang alam roh atau demonologi atau angelologi. Tapi ketika Anda mengetahui semua fenomena, saya katakan semua fenomena, Anda dapat menilai itu dalam filter iman Katolik. Saya mau sharing. Apapun fenomena yang muncul, saya nggak pernah bingung karena apa? Karena saya tahu persis ilmunya apa. Gitu. Jadi apapun yang Anda tanyakan tadi itu, saya nggak perlu buka buku lagi karena sudah di belakang kepala saya sudah mengerti inti-inti dan paham-paham dasarnya. Ini tentu mohon maaf tidak bermaksud, ini Arif ya, bukan bermaksud menyombongkan diri ya Arif ya, bukan. Tapi Ya, maksud saya adalah justru saya mau memberi motivasi kepada Anda, tangkap intinya. Ketika itu intinya tertangkap, fenomen akan lebih gampang. Arif termasuk juga sudah paham secara inti dasar-dasarnya gitu. setan apa jiwa manusia itu bisa menjadi setan. Nah, ini mungkin Ya, dibantu ya mendengar saya dulu. jawab ya. Ini pemahaman mengenai dunia roh yang belum terlalu matang, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Justru dengan pertanyaan begitu bagus untuk dibantu lebih jelas lagi ya. Apakah jiwa atau roh manusia bisa berubah menjadi setan? Tidak bisa. 3 kategori tadi. Ingat ya, 3 jenis roh tadi apa, Rif? 3 jenis roh. Roh Allah, Roh Allah, malaikat, malaikat, manusia. manusia. Nah, ketiga-tiganya nggak bisa bertukar-tukar. Maksudnya sekali diciptakan sebagai malaikat, dia selama-lamanya malaikat. Diciptakan sebagai manusia, selama-lamanya dia manusia. Jadi nggak bisa pindah atau berubah. Bukan berarti kalau manusia jahat mati menjadi setan, atau manusia jahat mati menjadi iblis, enggak ada perubahan. Manusia jahat mati, dia tetap manusia, rohnya roh manusia, hanya tempatnya di neraka. Atau sebaliknya, kalau manusia baik mati lalu berubah menjadi malaikat nanti di alam roh sana, enggak ada perubahan. Malaikat tetap malaikat dari sejak semula sampai kekal, kemudian manusia juga tetap manusia, rohnya tetap roh manusia dari sejak semula diciptakan sampai kekal, maka tidak ada perubahan seperti itu. Jadi tadi tolong diingat mengenai 3 jenis roh ya, roh Allah, roh malaikat, roh manusia, dan tidak bisa saling berubah. Roh Allah ya roh Allah, roh manusia ya roh manusia, roh setan ya roh setan yang adalah malaikat. Malaikat ya malaikat gitu. Jadi simpelnya, roh manusia jahat yang mati tidak berubah menjadi setan. Roh manusia baik yang mati tidak berubah menjadi malaikat. Demikian. Tentang wahana rumah hantu dan film horor, sikap kita sebagai orang Oh, Katolik baik. bagaimana? Wahana rumah hantu dan film horor. Nomor satu. Sebagai sesuatu yang hiburan, ansih tidak ada masalah. Tetapi nomor 2, hal-hal seperti itu menjadi semacam pintu gerbang bagi deception yang lebih lanjut. Jadi sebenarnya kalau dikatakan secara langsung tidak akan membawa pengaruh sebenarnya, secara langsung ya. Tetapi secara tidak langsung akan ada pengaruh yang mengarahkan Anda pada problem-problem kerohanian yang terkait dengan kuasa gelap. Maksudnya begini, Anda habis nonton film horor, tidak akan langsung kemudian kerasukan. Tetapi ketakutan yang ditimbulkan, gimana Rif? Pernah nonton film horor belum? Halo Rif? Pernah? Pernah ya. Ketakutannya lebih lama dari filmnya kan? Ya, lumayan. Nah, kira-kira begitu. Ketakutan-ketakutan seperti itu membuat menjadi masalah bukan? Karena roh kita itu gampang takut dengan begitu-begitu. Jiwa mental kita maksudnya ya. Maka hal-hal ketakutan itulah yang membuat nanti masalah bisa timbul dari situ. Nomor 2, persepsi-persepsi keliru yang ditawarkan atau digambarkan di dalam film-film seperti itu. Film-film seperti itu bukan mau mengajar kita mengenai dunia roh yang sebenarnya, tapi itu entertainment. Maka kalau sikap kita bagaimana? Secara ansih itu perihalnya sendiri tidak akan membawa dampak langsung. Tetapi efek samping berikutnya itu membuat Anda membuka pintu gerbang pada dampak-dampak kerohanian.
Kalau saran saya, ya nggak usah gitu. Ini saran saya sebagai seorang presbiter yang mengetahui mengenai dunia roh gitu. Dalam arti yang mengetahui mengenai ilmu demonologi dan sebagainya ini, saran saya enggak. Tapi itu pilihan Anda. Karena kalau Anda nonton film horor tidak melanggar iman Katolik, terus terang saya katakan. Tapi akan ada dampak-dampak ikutan. Nah, dampak-dampak ikutan itu, kalau bahasa pesawat tuh vortex-nya itu loh. Vortex itu pusaran angin di belakang pesawat yang terbang itu yang bahkan bisa menjatuhkan pesawat yang ada di belakangnya. Nah, vortex-nya itu yang berbahaya. Berikutnya tentang penampakan Bunda Maria atau Tuhan Yesus. Kategorinya apa supaya tidak ada risiko penyesatan gitu loh. Ya, ini sangat beresiko penyesatan juga. Kategorinya apa? Simple. Ini sudah dibahas di bagian ketika ngomongin wahyu pribadi ya. Kategorinya adalah yang sudah mendapatkan keterangan atau pengakuan sebagai otentik. Jadi kalau penampakan itu baru pengakuan apa beredar dan belum diresmikan gereja, maka tidak usah dipercaya. Jadi kalau yang jelas itu otentik, barulah dapat kita percaya. Contoh yang di mana, Rif, yang sudah otentik dinyatakan gereja, penampakan Bunda Maria. Yang Fatima mungkin, di Lourdes. Ya, dua contoh itu sudah tepat ya. Berarti kalau kita yang percaya, yang dapat kita percaya maksudnya ya, contohnya Fatima, Lourdes. Itulah yang sudah mendapatkan peresmian dari gereja dan sudah diperiksa bahwa itu merupakan penampakan Bunda Maria yang otentik. Begitu. Ini lanjut dulu ya dari Vakato tentang Roh Samuel. Ini juga sudah pernah dibahas ya. Kalau Anda meluncur ke alam gaib itu Anda ilmunya akan banyak ya. Tapi ini ditanyakan berulang-ulang ya. Roh Samuel itu bukan Roh Samuel ya. Roh Samuel yang dipanggil itu bukan Roh Samuel, tapi itu roh setan yang menyamar sebagai Samuel. Maksudnya apa? Lihat perkataan dalam ayat-ayatnya itu roh yang muncul dari bumi. Nah itu. Roh yang muncul dari bumi itu roh setan itu kata kuncinya itu. Untuk penanya, Saudara Fakato silakan lihat pada nasnya, nanti lihat itu roh yang muncul dari bumi. Jadi itu memang Alkitab katakan roh Samuel, tetapi jelas. Dalam ayat-ayat yang lain perjanjian lama jelas sekali larangan menghubungi orang mati. Berarti yang dihubungi bukan si mati, bukan roh Samuel, tapi roh jahat yang menyamar sebagai Samuel. Kata kuncinya roh yang muncul dari bumi. Ketakutan itu bisa menjadi pintu masuk setan enggak, Rama? Ya, ketakutan bukan pintu masuk setan, tapi ya lebih kepada kondisi yang memungkinkan Anda gitu loh. Bukan langsung ya. Karena kalau ketakutan itu kan sebabnya macam-macam. Anda nggak tahu tentang dunia roh itu sudah menakutkan loh. Sesuatu yang tidak kita ketahui otomatis menakutkan. Itu prinsip dasar gitu kok. Dalam dunia manusia gitu nggak, Rif? Ya. Ya. Dunia manusia itu sesuatu yang tidak diketahui pasti menakutkan. Orang itu umumnya takut tentang dunia roh karena pada umumnya orang tidak paham apa itu dunia roh, isinya apa, nalarnya apa. Tapi ketika Anda tahu, nggak takut loh. Asli nggak takut. Karena Anda kemudian kenal gitu, kenal itu dunia roh itu seperti apa gitu. Nah, ketakutan kalau nyambung ke pertanyaan, pintu masuk setan nggak? Ya kalau dalam kategori itu ya tidak. Tapi itu menjadi lahan yang subur gitu. Kira-kira begitu. Akan mudah menyeret karena ketakutan. Bagaimana mengatasi takut? Pertanyaan lanjutannya. Satu, pahami dulu. Sesuatu yang Anda pahami akan mengurangi ketakutan. Yang nomor dua tentu juga kita berdoa ya, spiritualitas atau kerohanian ditingkatkan. Karena rohani ditingkatkan ya ketakutan akan menyingkir dengan sendirinya. Gitu ya. Tadi kan Rama bilang manusia tidak bisa menjadi setan. Sejak kecil saya pernah mendengar apabila orang yang pernah bertransaksi dengan iblis semasa hidupnya akan menjadi setan yang dipakai untuk menyantet dan demikianlah. Ya mungkin ini masih bingung Rama. Jadi ya itulah bagaimana? itulah yang sering saya bilang, yang dipercaya banyak orang itu bukan dari ajaran Katolik tapi yang didengar dari dulu ya. Maka ya berarti Anda perlu membongkar yang lama itu gitu. Simpel aja gitu. Dengarkan yang versi Katolik. Simpelnya adalah orang yang mati, yang jahat tidak akan jadi setan, orang baik tidak akan jadi malaikat karena tiga roh itu berbeda gitu. Itu yang sering saya ulang-ulang berkali-kali di mana-mana kalau bicara tentang dunia roh kan, Dev.
Betul, Romo. Iya, yang didengarkan itu kan masyarakat apa. Maka tadi ada perkataan sejak kecil gitu enggak tadi? Iya, Nah, masalahnya betul. kamu ngecek enggak sejak kecil itu bener apa enggak gitu secara iman Katolik. Katanya, Kan itu. katanya, Ah, itu persoalannya ya. Katanya kata siapa? Nah gitu. Nah, dari konon dulu katanya, Romo. ya dari siapa ya gitu. Nah, itulah persoalan. Jadi persoalannya bukan pada pertanyaannya, tapi pada mentalitas kita sebagai orang Katolik sendiri yang tidak lagi mempertanyakan apa yang kita terima apakah sesuai dengan iman Katolik atau tidak. Saya melangkah lebih jauh dari yang ditanyakan. Mumpung bertanya itu, sejak kecil, dari kecil, kata orang, kata mbak saya, dari dulu saya dengar, nah itu semua kan info, masukan, ilmu dari masyarakat, dari umum. Nah, cek ulang, pegang yang Katolik, maka Anda akan tahu kebenarannya. Karena di dalam gereja Katolik, itulah kebenaran iman dan kepenuhan pewahyuan yang disampaikan melalui Yesus Kristus yang akan menuntun kita sampai pada hidup yang kekal. Maka simpelnya apa? Kalau Anda mungkin pernah mempercaya ini dan itu, sejak kecil, sejak apa, cek ulang, cek ulang. Persoalan kedua, ada. Untuk mengecek ulang kan nggak selalu gampang karena nggak selalu orang tahu yang benar menurut iman Katolik apa kan? Ya, Ya maka diisi dengan versi Katolik seperti apa. Itu berlimpah di Katkit itu. Ya, silakan ke alam gaib, ke dunia roh, ke alam akhirat, alam gaib sudah banyak saya bahas. Itu jamin versi Katolik 100% lurus dalam iman Katolik. Begitu. jenazah manusia mati yang tidak membusuk bisa disebabkan oleh roh setan yang masuk ke dalam jenazah itu. Jenazah yang tidak membusuk, ya macam-macam sebabnya ya. Tapi kalau untuk para kudus ya tidak ya. Kalau para kudus yang tidak membusuk memang ada, incorruptio itu ada, banyak para kudus yang seperti itu, tapi itu bukan disebabkan oleh setan. Bahwa bisa, saya katakan bisa, tapi itu tidak berlaku untuk para kudus ya, yang sudah mendapatkan pengakuan resmi dari gereja. Tapi memang ada kemungkinan juga kan, kalau kita lihat jenazah itu berarti statusnya apa? Menjadi benda kan? Ya, Menjadi materi kan? materi. Ya, menjadi materi. Berarti bisa nggak terjadi investatio? Bisa. Nah, itu dia. Nalarnya ke sana. Itulah yang tadi saya katakan. Ilmunya nggak banyak kan? Ya, Nah, ilmunya nggak banyak. Tapi ketika Anda tahu yang dipegang intinya, itu Anda bisa menghubungkan. Jadi sekarang ilmunya apa? Tadi kita sudah tahu ilmu investatio. Kehadiran setan pada tempat, benda, binatang. Itu ilmunya. Investatio, investasi tadi. Nomor 2, apa itu jenazah? Jenazah berarti tubuh. Tubuh berarti sudah nggak ada rohnya. Berarti kemudian itu sama dengan benda mati, sama dengan batu, sama dengan benda. Maka dalam kategori itu tentu berbeda ya. Jenazah berbeda dengan benda. Tapi dalam kategori soal benda mati dan benda hidup, jenazah benda mati berarti sama dengan benda dalam kategori itu. Berarti mungkin nggak setan masuk ke benda yang adalah jenazah? Mungkin. Itu yang saya katakan dari awal. Kalau intinya Anda pegang, gerakannya itu cuma ke situ-situ aja. Ah, Arif mulai menangkap nggak nalarnya gitu, Arif ya? ya menangkap nama. Ya, nangkap ya. Jelas. Kalau kita tahu intinya itu mau digocek kemana, kalau ibarat sepak bola itu mau digocek kemana itu ketahuan sudah gitu. Tapi ini sudah jam 9, Arif. Wah ya, sayang sekali masih banyak pertanyaan. Baik, Tapi tapi sudah waktu ya.